Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Ibu Marlina, Minister of Education, as the lecturer in charge of English and all my friends, I would like to say thank you for your coming to listen to today's presentation. We are from Group 9. We will present the result of our research entitled Urbanization and its impact on the environment in major cities. I'm Pizza. Of course, I'm not alone here. I'm accompanied by my friends. There are Yasmin, Rifa, Nuru, and Farid. So, to start the time, I respectfully request Anggun to deliver her material. To Anggun, please welcome. Then I will discuss the area of urbanization. The first, urbanization is the process of population movement from home area to urban area, which has about social, economic, and environmental change. Usually, people must move to the city because they want to find a job, education, or good facility. Jadi, biasanya orang-orang itu pindah dari kota menuju ke desa itu untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih baik. Dan yang kedua, the problem of urbanization in big cities is to be studied because it affects environmental change in the city. In addition to studying the cause of urbanization, we must also look for the right solution to overcome this problem. Jadi masalah urbanisasi di kota besar itu perlu dikaji karena akan berdampak pada perubahan di lingkungan tersebut. Selain untuk mengkaji penyebab terjadinya urbanisasi, kita juga harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Environmental change such as air pollution, filling up of habits on particles. Jadi terjadinya urbanisasi ini itu harus dicari solusinya yang tepat untuk mengatasi masalah-masalahnya. Example contohnya itu the large number of people moving to the city has caused traffic jams and increased costs. Contohnya itu banyaknya penduduk yang pindah ke kota menyebabkan adanya kemacetan dan polusi, kemacetan lalu lintas dan meningkatnya polusi dan sampah. Yang ketiga yaitu research purpose. The work untuk mengatasi penyebab dampak urbanisasi terhadap lingkungan itu to find out the cause of the impact. The second to determine the level of urbanization in the city. Itu untuk mengetahui tingkat urbanisasi di kota. The third yang ketiga yaitu to find out and find solution related to urbanization problem. Itu untuk mengetahui dan menemukan solusi yang kuat untuk masalah urbanisasi. Example contohnya itu research want to know why people move to cities, what impact it has on the environment, and how they reduce the negative impact of urbanization. Jadi seorang peneliti ini ingin tahu kenapa banyaknya orang yang pindah ke kota dan apa dampaknya bagi lingkungan dan bagaimana cara mengurangi dampak dari adanya urbanisasi ini. That's all letters into the Bible. Okay, thank you to Anggun for the willing to deliver her material. Okay, next I respectfully ask Lulu to deliver her material. Lulu, please welcome. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu learning point atau poin pembelajaran. Yang mana learning point ini terdapat 3 poin. Pertama, restrict urban migration. Yang kedua,
migration in terms of megacities. Nah, yang pertama yaitu describe urban migration. Deskripsi dari migrasi perkotaan atau urbanisasi deskripsi dari urbanisasi yaitu urbanization is the process of population movement from rural to urban area. Population movement is often permanent and is part of population mobility. Yang mana intinya urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota karena kota memiliki daya tarik yang lebih besar bagi penduduknya dari penduduk pedesaan karena menawarkan lebih banyak peluang ekonomi, lapangan kerja dan fasilitas. Yang kedua yaitu tentang identity factor of affecting urbanization atau faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi ini ada dua faktor. Yang pertama faktor pendorong atau faktor pendorong yaitu dari pedesaannya. Yang kedua adalah faktor penarik dari perkotaannya. Yang mana faktor pendorong ini ada 3 poin. Yang pertama kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja atau poverty and inclusivity of everyone opportunities. Yang kedua fasilitas yang kurang memadai yaitu non-adequate facilities. Yang ketiga ada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan yaitu unfavorable environmental conditions. Yang faktor yang kedua yaitu faktor penarik dari perkotaannya tersendiri. Ada 3 poin. Yang pertama more different job opportunities and wages. Yang kedua ada more completed facilities. Yang ketiga ada middle education and social opportunities. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tentang state the effects of urban migration in terms of megacities. Artinya dampak migrasi populasi ataupun urbanisasi terhadap kota-kota besar. Adapun dampak-dampak ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi atau incidence economic growth. Yang kedua ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan yaitu incidence skill and knowledge. Yang ketiga ada peningkatan infrastruktur. Selain dampak positif itu ada juga dampak negatif. Dampak negatif yaitu peningkatan kemiskinan dan kriminalitas. Yang kedua ada overpopulasi dan keterbatasan hunian. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya alam. Selanjutnya, thank you Tuan Guru for the deliver our material. Next, our friendly to just deliver our material. So just please welcome. Thanks to the moderator. Okay, next is procedure. One data source, the data collection came out was a data survey of the internet. One of which was on the Central Statistic Agency website, and also conducting an interview with one of the geography education lecturer and geography student who understand the problem. To study timeline, meaning determining the problem for the title, meaning 10 and 11, searching and collecting data on the internet, meaning 12, conducting interview, meaning 15, matching data with interview results, meaning 14, preparation of presentation material, the last meeting 15 and 16 presentation. Thank you. Okay, thank you to Yasmin for reviewing to deliver her material. So next, I respectfully thank you to deliver her material. Please welcome. Okay, now let us move on to the importance of our
of the universities and the solar powers and the facilities that people can get in rural areas. Third, the impact are very serious. Urbanization causes pollution, slum development, and habitual formation due to high population mobility. Economically, it also leads to a higher unemployment rate. Based on the data recently, the unemployment rate increases by 5% every year. And lastly, we propose to find a solution. First, converting some areas into green urban spaces, which will improve environmental quality. And second, optimizing the function of windows or village outlets enterprises to strengthen rural economies and reduce the need for resources. That's all for me. Thank you, Philippa, for bringing the material. Okay. For the final discussion, it will be delivered by myself. At the end of this discussion, we will outline we have discussed it previously with the theory of urbanization itself. Jadi, setelah mengetahui urbanisasi terhadap tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita perlu menjelaskan teori urbanisasi itu sendiri terhadap pembahasan kita yang kita ambil. Nah, yang pertama ada teori dari Harris Federal Theory. This theory states that urbanization occurs due to difference in income and job opportunities between urban and rural areas. So the rural residents will try to move to the city to seek better opportunities. And the second, concentric job theory. This theory was developed by Robert E. Park and Edward Burgess, describing the structure of a city as a series of concentric circle. Nah, jadi kedua teori ini sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, yang menyatakan bahwa urbanisasi itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan dan kesempatan peluang kerja dari desa ke kota, sehingga masyarakat dari desa itu cenderung lebih ingin pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih layak. Nah, the material that has just been delivered is very much in line with what's delivered by Harris Federal in his theory, which states that urbanization is the movement of people due to difference in income and job opportunities in an area and causes the population to move to urban areas for a better life. Nah, untuk pengalamannya, tadi kita sebutkan bahwasannya salah satu faktor kenapa masyarakat itu pindah ke kota karena adanya displacement due to economic needs, karena adanya keinginan untuk ekonomi yang lebih baik di kota. Nah, yang kedua adalah migration due to the availability of more diverse employment opportunities. Nah, itu kaitan dengan kesempatan peluang kerja bagi masyarakat yang ingin pindah ke perkotaan. Nah, faktor selanjutnya adalah the emergence of settlement atau slum area. Nah, ketika urbanisasi itu di daerah perkotaan, maka akan terjadi munculnya slum area di beberapa titik di perkotaan. Nah, hal itu faktor dari adanya urbanisasi ini menyebabkan polusi di beberapa titik area perkotaan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari teori urbanisasi. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Untuk orang-orang yang akan bertanya, dipersilakan. Pakai Indo, baik. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam mengelola dampak lingkungan dari urbanisasi? Oke, thank you for your question. Kami jawab dulu pertanyaannya, nanti akan kami jawab. Oke, selanjutnya
si Ata. Ata. Strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari urbanisasi? Tuh, seru. Oke, thank you. Silakan. Nah, ini di Iya, kamera. ternyata ini ada solusinya nggak tadi? Ada. Nah, cuman pasti ada kendalanya gitu. Kendalanya tuh apa aja dan terus cara mengatasi kendala tersebut biar solusinya tuh berjalan. Iya. Oke. Thank you. Oke, thank you guys atas pertanyaannya. Di sini kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan kalian. Guys. Masih kelas B sampai 14 Satu menit belum? Dua kelompok deh. Bocor lah. Oke, itu menjawabnya dari pertanyaan analisasi. Menurut saya pikir the biggest cause is balancing rapid economic growth with environmental sustainable. Saat kota berkembang, seringkali mereka lebih fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daripada lingkungannya. Nah, akhirnya penyebabnya itu masalah seperti air pollution, terus water contamination, dan hilangnya green space. Mungkin tanpa dengan pilih ekonomikal tanpa mengorbankan lingkungan adalah tantangan yang besar. Oke, itu menjawabkan dari Sofi. Pertanyaannya, what the solution of urbanization for the major city? Untuk solusinya, yang pertama adalah tadi disebutkan bahwasannya ada conversion of slum areas into green open space. Jadi, solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah dari urbanisasi itu sendiri adalah percakapan atau apa ya, sebuah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ruang lingkungan hijau di area perkotaan yang mana ini bisa mengurangi adanya slum area di kota tersebut. Nah, selanjutnya adalah optimization of bumdes function. Nah, di pedesaan tentunya mempunyai instansi yang berwenang gitu atas perekonomian di desa, itu satunya adalah bumdes. Nah, untuk mengurangi urbanisasi ke perkotaan adalah dengan dioptimalisasikan lagi dari fungsi dari bumdes itu sendiri. Ketika bumdes itu berjalan dengan semestinya, maka seharusnya urbanisasi yang terjadi perkotaan akan dapat mengecil gitu, dapat terminimalisir dengan baik. Oke, mungkin itu solusi yang dapat kami sampaikan mengenai urbanisasi di daerah perkotaan. Selanjutnya, Permission to answer your question, Dina. One society that is
less manageable. Nah, yang pertama masyarakatnya itu kurang bisa teratur. Jelas, the government does not pay attention to this problem. Yang kedua itu pemerintahnya kurang perhatian itu akan masalah tersebut. Jadi mungkin itu kendala dari saran ini sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan Oh ya, betul. Okay guys,